Kita masih membahas terkait dengan kotak Pandora kasus Hambalang. Saya menyebutnya sebagai kotak Pandora karena masih banyak nampaknya yang belum terungkap dari kasus Hambalang. Kita akan tanyakan langsung ke Mas Heri dulu. Mas Heri, diusahakan, ditargetkan tahun ini rampung. Tapi jika tidak rampung, kira-kira apa dampaknya dalam kasus Hambalang ini? Bagi saya ketika ada kata ditargetkan, itu bisa bermakna negatif juga ya. Dalam artian jangan sampai ini kejar tayang nanti. Ya, cara penegakan hukum semacam ini pun harus perlu dikritisi. Karena sekali lagi kalau bicara pidana kita akan bicara kebenaran material. Jadi sesuatu yang ada dan tidak diada-adakan. Nah, itu jadi catatan juga buat Mas Febri Diansah tentunya dengan KPK. Dan saya yakin percaya KPK sangat hati-hati. Sehingga penetapan 2015 tadi kasusnya bergulir untuk Pak Jol. Sekarang baru kemudian diperiksa dan akan dinaikkan sebagai statusnya tersangka. Karena kalau kita lihat dalam proses KPK itu tidak mengenal adanya SP3 selayaknya di kepolisian. Dan ini tentunya jadi asas profesionalisme yang sangat dijunjung tinggi oleh KPK. Karena ketika sudah ditetapkan tersangka, menurut catatan saya pribadi, hampir tidak ada kasus yang bisa berhenti. Tapi kalau Anda melihatnya artinya ini kasusnya sangat hati-hati ditangani KPK atau kasusnya mangkrak ditangani KPK? Nanti Mas Febri bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu. Saya khawatirnya offset terhadap domain tadi. Tapi yang mau kita lihat adalah ada catatan ketika hakim tadi saya bicara dengan Mas Febri off air tadi dikatakan ada korupsi politik istilahnya. Nah, jangan-jangan untuk menguak ini kan ini ibaratnya harus temukan benang merahnya. Benang kusut ini tidak gampang untuk diurai. Apalagi kalau kita lihat dalam pembuktian tindak pidana korupsi memang tidak sama dengan tindak pidana umum. Pembuktiannya memang agak sulit. Apalagi yang misalnya sudah dikaitkan dengan power, kekuasaan. Nah, kasus ini sebenarnya kalau kita tilik lebih jauh dari 2012 dan kemudian dikenal oleh publik ketika Pak Andi Malarangeng yang saat itu jadi menteri aktif pertama kali di Indonesia di Republik ini kemudian menjadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa dan terpidana kasus korupsi. Jadi kasus ini magnetnya luar biasa. Dan ketika dikaitkan lagi dengan salah satu partai, ini mohon maaf, hampir satu gerbong partai itu yang ditarik ke depan. Kalau kita lihat dari Pak Anas, mohon maaf, kemudian ada Pak Andi Malarangeng. Itu satu gerbong semua dalam satu partai tertentu. Tapi kalau kita lihat sekian lama kasus ini kemudian tidak muncul lagi ke permukaan, tiba-tiba muncul dan dikatakan akan segera diselesaikan. Ada bau-bau politis kan di balik kasus ini? Saya orang hukum, walaupun hukum itu katanya produknya produk politik juga ketika buat peraturan perundangan. Tapi saya ingin tetap concern kepada masalah hukumnya. Biarlah kalau ada yang bermain politik, itu mereka main di ranah politik. Tapi tidak salah juga ketika orang mengkait-kaitkan katakanlah, kok ketika masanya setelah selesai, lagi tenang, kemudian mohon maaf ini semua ditarik kembali. Adakah kaitannya dengan kekuasaan yang sudah selesai dan kemudian kasus ini kembali diungkap? Iya, saya tidak ingin mengatakan hal itu, karena kita harus menaruh kepercayaan kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mungkin garda terakhir lah menurut saya. Ketika yang lain di lini yang lain diuji, bukan berarti kepolisian tidak memiliki kapasitas untuk juga di kasus korupsi katakan, tapi sejauh ini KPK mempunyai peranan yang jauh lebih besar. Saya ke Mas Febri. Mas Febri, bagaimana dengan anggapan kekuasaannya sudah selesai dan kini masa kekuasaan baru, artinya ada kekuatan baru bagi KPK untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya, apa tanggapan KPK? Biasanya kalau logika hukum didekatkan dengan logika politik, orang akan bilang seperti ini. KPK tidak akan mungkin menangani pelaku-pelaku yang berasal dari partai penguasa, gitu kan. Biasanya seperti itu logika yang dibenturkan. Padahal kan dalam konteks ini kita sudah menangani sejak tahun 2012-2013, kemudian 2015. Dalam rentang waktu sebenarnya ketika partai penguasa saat itu adalah Partai Demokrat dan presiden saat itu adalah Presiden SBY, dan Pak SBY saat itu tegas sekali bilang kalau memang ada bukti dan terlibat silakan diproses. Meskipun tadi juga disebutkan bahwa mulai dari ketua umum, dewan pembina, kemudian wakil bendahara umum, kemudian wakil sekjen dan beberapa yang lain itu terjerat dalam kasus korupsi. KPK saat itu membuktikan bahwa meskipun A adalah partai penguasa, kami tetap menangani perkara tersebut.
Namun dari aspek hukum tentu kami juga punya tanggung jawab menyelesaikan sebuah perkara. Tidak mungkin perkara yang sudah lama terjadi itu kami biarkan saja dan tidak ada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait di sana. Karena itulah di akhir tahun kemarin kita melakukan identifikasi dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPK, mana saja yang perlu kita mulai selesaikan. Jadi untuk menyelesaikan kan harus dimulai dulu di tahun 2017 ini. Kita sisirlah itu satu persatu agar perkara ini bisa tuntas dan tidak cukup hanya dengan pendekatan penanganan perkara, pencegahan dan perbaikan sistemnya juga menjadi PR. Saya ke Pak Rizal lagi. Pak Rizal, Anda masih bergabung bersama kita? Oke, Pak Rizal, Nazarudin pernah mengatakan dalang utama kasus ini masih belum juga terungkap. Pernahkah Col juga menyinggung soal dalang utama kasus ini kepada Anda, Pak Rizal? Bukan mungkin yang dimaksud bukan dalang tunggal lah. Ini sistem yang keliru, sistem yang masih jelek dalam pemerintahan Indonesia. Ini di semua departemen kan hal seperti ini terjadi, cuman yang ketangkap di situ. Oke, nah sekarang jadikan Hambalang sebagai contoh pelajaran supaya jangan terulang. Karena itu saya setuju bahwa dituntaskan. Tapi jangan terlalu lama juga karena sudah jelas. Untuk pemerintahannya seperti saya katakan tadi. Tinggal satu yang belum tuntas yaitu Wafid Muharram yang sebenarnya mengatur proyek ini sejak awal dengan beberapa anggota DPR. Itu kuncinya di situ kalau kita mau katakan dalang. Tapi saya kira mereka juga bertindak. Mereka ini kan semua sebenarnya orang baik yang normal. Tetapi karena dalam sistem yang buruk menjadi kelakuannya jadi kayak gitu. Tidak ada kesengajaan. Wafid sampai sekarang saya dengar menjadi supir taksi di Bekasi. Tidak ada akumulasi uang yang besar pada Wafid, tetapi itulah Indonesia. Orang-orang yang baik terpaksa atau terjerat menjadi tidak baik, karena ya itulah ada menteri yang lemah, ada yang... Baik. Jadi tinggal Wafid, tutup bukunya, selesai. Banyak kasus lagi yang harus kita pelajari, yang harus kita selesaikan. Jangan terlalu lama. Pak Febri lagi. Pak Febri, ada nama Wafid Muharram tadi dari Pak Rizal. Ada sejumlah nama yang juga santer disebut di persidangan. Ada nama Oli Dondo Kambe, ada nama Ibas yang juga sempat disebut Yulianis, mantan wadir Permai Group saat jadi saksi Anas Urbaningrum. Sejauh mana penelusuran KPK soal nama-nama yang pernah disebut di persidangan ini? Ya, nama-nama saksi yang memang relevan tentu akan kita panggil dalam proses penyidikan ini. Namun kita perlu pisahkan terlebih dahulu. Publik mungkin agak confused, agak bingung ketika bicara soal Nazarudin. Itu seolah-olah dihubungkan hanya dengan Hambalang. Padahal ini ada beberapa kasus yang berbeda. Pertama kali KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dengan kasus Wisma Atlet. Dan kemudian terbongkarlah sampai indikasi keterlibatan Nazarudin pada saat itu, sampai juga divonis bersalah. Satu hal ada kasus Hambalang, di hal lain ada kasus Wisma Atlet, dan yang lebih besar sebenarnya ada yang disebut dengan grup Permai. Nah, Anas Urbaningrum saat itu diduga menerima fee pada saat kami tetapkan sebagai tersangka, menerima fee sebagian dari Hambalang, tapi sebagian lain dari grup Permai. Nah, beberapa nama itu dalam catatan Yulianis, itu ada dana keluar dari grup Permai untuk beberapa nama tersebut. Nah, ini terkait dengan apa? Tentu tidak bisa kita paksakan harus terkait dengan Hambalang. Inilah yang menjadi tugas penting dari penyidik di tengah berbagai informasi yang luar biasa saling terkait, rumit tapi saling terkait dan sebagian sudah disisir. Inilah tugas dari penyidik saya kira, tugas kami di KPK untuk memastikan proses itu memang benar-benar clear dan orang-orang yang diduga terlibat memang benar-benar diproses. Mas Febri, Col ini akan menjadi corong utama KPK untuk mengungkap siapa dalang utama dari kasus Hambalang? Di tahap penyidikan saat ini, karena ini yang tinggal di tahap penyidikan untuk kasus Hambalang, tentu saja kalau kita dapat informasi-informasi pihak-pihak lain yang juga terlibat, apalagi kalau memang ada yang disebut dengan dalang utama itu, karena bicara soal dalang utama, kita tentu bicara aktor besar yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat tetapi punya tangan yang bisa mengatur semuanya. Mungkin dalam bayangan publik seperti itu. Tapi dalam perspektif hukum kita tidak bisa hanya berasumsi seperti itu. Kita perlu cari dan kalau memang ada informasi lain menuju ke sana yang bisa kita temukan di penyidikan ini, kenapa tidak kemudian dikembangkan. Mas Heri, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda. Kasus ini sudah mulai diselesaikan oleh KPK, tapi gongnya belum ketemu. Akankah kasus ini akan berakhir sampai ke titik penghabisan terakhir? Harapan kita pasti harus sampai pada titik yang terakhir, karena kerja harus tuntas. Dan catatan yang paling penting bagi KPK adalah ke depan akan melihat pada dua faktor saja.
Yang satu adalah ketika tersangka ini ditetapkan dia sebagai tersangka untuk kemudian tadi dikatakan memperkuat bukti, maka harus dilihat dengan hubungan ke siapa saja tersangka ini. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah masalah aliran dana. Nah, karena kita bicara kerugian keuangan negara di sini, maka kita harus selamatkan uangnya. Karena kalau bicara dengan korupsi, maka lifeblood-nya, darah segarnya itu adalah aliran dana tadi. Itu yang harus dimatikan. Nah, 2 poin tadi menurut saya akan sampai pada pertanyaannya Mbak tadi. Akankah kasus ini akan berakhir dengan sampai pada titiknya? Jadi 2 poin itu saja menurut saya yang jadi bagian penting bagi KPK untuk kemudian ditelusuri dia. Kalau istilah yang lainnya adalah follow the money, Oke. bagian yang kedua tadi. Dan ini tentu jadi titipan masyarakat seluruh Indonesia bagaimana KPK menyelesaikan kasus Hambalang yang selama ini jadi misteri dan belum terungkap hingga saat ini. Terima kasih Febri Diansyah, juru bicara KPK, pengamat hukum pidana Tarumanegara Heri Firmansyah, dan juru bicara keluarga Malarangang Rizal Malarangang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.